Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek pengantar organisasi komputer dengan materi arsitektur dan organisasi CPU 8 bit. Izin perkenalkan diri, nama saya Riki Darmawan dengan NPM 251705015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Pratama Putra dengan NPM 25170520037. Saya Muhammad Naufal Rafiq Rohim dengan NPM 25170520016. Saya Tegar Prasetya Ramadan Murti, NPM 2517-052-28. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu arsitektur dan organisasi CPU 8 bit yang terdiri dari struktur, fungsi, dan sistem kerja. Struktur dan fungsi CPU serta komponen pendukungnya. Presentasi ini akan mengupas tuntas inti dari setiap sistem komputasi modern, yaitu Central Process Unit atau CPU. Kita akan menjelajahi struktur internalnya, cara kerjanya, serta bagaimana komponen-komponen pendukung berinteraksi untuk membentuk sebuah komputer yang fungsional dan efisien. Mari selami dunia mikroprosesor yang kompleks namun memukau ini. Struktur utama CPU, yaitu otak komputer, ada 3, yaitu unit kontrol, lalu unit aritmatika dan logika atau disebut LU, lalu register internal, dan saya akan menjelaskan dari control unit dulu. Control unit berfungsi sebagai otak kecil di dalam CPU, mengelola dan mengordinasikan seluruh operasi. Ini termasuk mengatur aliran instruksi dari memori ke CPU, mendekode instruksi, dan mengarahkan operasi ke unit fungsional yang relevan. Tanpa kontrol unit, CPU tidak akan tahu harus berbuat apa dengan data yang diterimanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang LU. LU adalah komponen CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk operasi logika yang digunakan adalah AND, OR, NOT, dan perbandingan. Ini adalah inti dari kemampuan CPU untuk memproses data dan membuat keputusan berdasarkan hasil komputasi. Yang selanjutnya, register internal. Register adalah memori kecil dan sangat cepat di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Contoh penting termasuk program counter yang menyimpan alamat instruksi, dan instruction register yang menahan instruksi yang sedang dieksekusi. Dan untuk selanjutnya, Baik kelas, di sini saya akan menjelaskan di bagian set instruksi dan siklus instruksi CPU. Nah, set instruksi ini adalah fondasi komunikasi antara CPU dan perangkat lunak. Ini adalah daftar lengkap perintah-perintah dasar yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh CPU. Yang pertama ada fetch. CPU mengambil instruksi dari alamat memori yang ditunjukkan oleh program counter atau PC dan menyimpan. Ulang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan siklus instruksi CPU. Set instruksi adalah fondasi komunikasi antara CPU dan perangkat lunak. Ini adalah daftar lengkap perintah-perintah dasar yang dapat dipahami oleh eksekusi CPU. Yang pertama ada fetch. CPU mengambil instruksi dari alamat memori yang ditunjukkan oleh program counter atau PC dan menyimpannya di instruction register atau IR. Kemudian ada decode. Instruksi yang ada di IR ini diinterpretasikan oleh unit control atau CU untuk menentukan operasi yang harus dilakukan dan operan yang dibutuhkan. Kemudian ada execute. Unit aritmatika dan logika atau ALU melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi menggunakan data dari register atau memori. Yang kemudian ada write back, hasil dari operasi disimpan kembali ke register atau memori dan PC diperbarui untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Nah, siklus instruksi ini berulang terus-menerus pada kecepatan gigahertz, membentuk dasar dari semua komputasi yang terjadi di dalam komputer. Saya lanjut untuk materi yang kedua. Penyajian data dan teknik pengalamatan.
Di level fundamental, semua data dalam komputer disajikan dalam bentuk biner, yaitu angka urutan angka 0 dan 1. Namun, CPU menggunakan berbagai mode pengelamatan untuk mengakses data ini secara efisien dari memori. Mode pengelamatan umum itu ada 5, yaitu langsung atau direct, yaitu alamat operan ditentukan langsung dalam instruksi. Yang kedua ada tidak langsung atau indirect, yaitu instruksi berisi alamat yang menunjuk ke lokasi memori lain yang berisi alamat operan sesungguhnya. Ini memerlukan satu langkah baca memori tambahan. Ada yang ketiga yaitu register. Operan berada dalam salah satu register CPU memberikan akses tercepat. Yang keempat ada register tidak langsung, yaitu instruksi menunjuk ke register yang berisi alamat operan di memori. Yang kelima ada relatif, yaitu alamat operan dihitung relatif terhadap alamat program counter atau PC saat ini. Contoh lanjutannya ada indeks, yaitu alamat operan dihitung dengan menambahkan nilai indeks ke alamat dasar diberikan dalam instruksi. Ada auto increment atau auto decrement, mirip dengan register tidak langsung, tetapi register diperbarui, bertambah atau berkurang setelah atau sebelum akses memori. Pengorganisasian memori, hierarki memori. Untuk mengimbangi kecepatan CPU yang luar biasa dengan kapasitas penyimpanan yang besar, sistem komputer menggunakan hierarki memori yang canggih. Ada 4. Yang pertama ada register. Memori tercepat dan terkecil terletak di dalam CPU itu sendiri, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses. Yang kedua ada cache. Memori yang lebih besar dari register tetapi lebih cepat dari RAM, bertindak sebagai penyangga antara CPU dan memori utama. Ada beberapa level, yaitu L1, L2, dan L3. Yang ketiga ada memori utama atau RAM. Memori volatil yang menyimpan program data yang sedang digunakan lebih lambat dari cache, tetapi jauh lebih besar. Yang keempat ada penyimpanan sekunder, yaitu memori non-volatil dengan kapasitas terbesar, misalnya HDD dan SSD yang menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data jangka panjang. Prinsip utama di balik hierarki ini adalah lokalitas. CPU cenderung mengakses data yang baru saja diakses atau data yang berdekatan dengan data yang baru diakses. Dengan menempatkan data yang paling sering digunakan pada tingkatan memori yang lebih cepat, hierarki ini secara signifikan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, saya akan lanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi ketiga mengenai bus sistem, input output, dan sistem operasi. Jadi materi yang pertama yaitu tentang bus system. Bus system adalah jalur komunikasi elektronik yang memungkinkan berbagai komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output untuk bertukar data dan sinyal kontrol secara efisien. Nah, yang bus alamat digunakan oleh CPU untuk menentukan lokasi alamat, memori, atau port input-output yang ingin diakses. Lebar bus alamat menentukan jumlah lokasi memori maksimal yang dapat diakses oleh CPU. Lalu bus sistem yang kedua yaitu bus data, membuat data aktual antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Lebar bus data misalnya 32 bit atau 64 bit, menentukan berapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Lalu untuk bus yang ketiga yaitu bus kontrol, membawa sinyal kontrol dan waktu yang mengatur operasi seluruh sistem. Sinyal ini mencakup perintah baca tulis, interupsi, dan sinyal sinkronisasi. Ketika CPU ingin mengambil instruksi dari memori, CPU akan menempatkan alamat instruksi pada bus alamat. Kemudian sinyal baca dikirim melalui bus kontrol. Memori merespon dengan menempatkan data instruksi pada bus data yang kemudian diterima oleh CPU. Proses ini adalah jantung dari semua transfer informasi dalam sistem komputer. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai input-output. Perangkat input atau output adalah pintu gerbang bagi komputer untuk berinteraksi dengan pengguna dan dunia luar. Mekanisme input-output
memungkinkan CPU menerima data dari perangkat input dan mengirimkan hasil pemrosesan ke perangkat output. Nah, untuk mekanismenya, di sini ada controller. Setiap perangkat input output memiliki controller sendiri yang bertindak sebagai antarmuka antara perangkat dan bus sistem. Controller ini mengubah sinyal dari perangkat ke format yang dapat dipahami CPU dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada interrupt. Ketika perangkat input output selesai dengan tugasnya, misalnya keyboard menekan tombol, ia akan memberikan sinyal interupsi ke CPU. Ini memungkinkan CPU untuk melakukan tugas lain tanpa harus terus-menerus memeriksa status perangkat input output sehingga meningkatkan efisien. Lalu yang ketiga ada DMA, Direct Memory Access. Untuk transfer data berukuran besar misalnya dari disk, DMA memungkinkan perangkat input output untuk mentransfer data langsung ke memori utama tanpa melibatkan CPU, membebaskan CPU untuk tugas lain. Jadi perangkat input output seperti keyboard, mouse, dan printer adalah contoh umum. Pengelolaan input output yang efisien sangat krusial untuk responsivitas sistem dan pengalaman pengguna yang lancar. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak fundamental yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. OS bertindak sebagai perantara krusial antara aplikasi pengguna dan perangkat keras CPU. Ini dibagi menjadi 4: manajemen proses, manajemen memori, manajemen input output, dan manajemen file. Untuk penjelasan manajemen proses, OS bertanggung jawab untuk penjadwalan dan eksekusi program. Ini memutuskan program mana yang akan berjalan di CPU, kapan dan berapa lama, memastikan semua aplikasi berjalan dengan adil dan efisien. Lalu yang kedua ada manajemen memori. OS mengalokasikan dan mendealokasikan memori utama RAM untuk program yang berjalan, mencegah konflik memori, dan mengelola memori virtual untuk memperluas kapasitas memori fisik. Lalu yang ketiga manajemen input output. OS menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi berinteraksi dengan perangkat input output, mengabstraksi kompleksitas perangkat keras. Ini juga mengolah driver perangkat yang memungkinkan komunikasi antara OS dan perangkat keras spesifik. Lalu yang terakhir manajemen file. OS mengelola penyimpanan file dan direktori pada penyimpanan sekunder, termasuk pembuatan, penghapusan, pembacaan, dan penulisan file serta kontrol akses untuk keamanan data. Jadi tanpa sistem operasi, pengguna harus berinteraksi langsung dengan kode mesin perangkat keras yang kompleks. OS membuat komputer menjadi mudah digunakan, stabil, dan mampu menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Baik, untuk penjelasan materi ketiga yaitu tentang bus, input output, dan sistem operasi mungkin saya cukupkan. Lanjut ke peragaan kode Python, kode assembly, dan logisim 8-bit CPU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi contoh program sederhana dalam bahasa assembly yang terdapat perulangan dan percepatan dan bagaimana CPU bekerja saat program itu berjalan. Jadi saya akan mengilustrasikannya ke dalam Python terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat perulangan dan percepatan. Jadi di sini saya meminta program untuk menginput angka pertama ya berupa string. A1 input masukkan angka pertama. Ya. Jika 0 maka keluar. Oke, di sini outputnya akan meminta masukkan angka pertama. Saya akan menginput angka 9. Oke. Nah, setelah menginput angka 9 ya karena ini bukan angka 0 ya. Nah, di sini saya memberi percabangan ya jika A1 itu adalah 0 maka berhenti. Karena bukan angka 0 maka mencetak angka A1 di visual display-nya. Nah, di sini saya membuat lagi menampilkan simbol plus ya, menggunakan print plus. Nah, dia akan selanjutnya akan menampilkan di layar berupa simbol plus. Nah, lalu selanjutnya saya meminta program untuk menginput angka kedua menggunakan variabel A3 input masukkan angka kedua. Seperti sama kayak tadi. Ya, ketika kita
menginput angka 0, maka programnya akan berhenti. Jadi saya menginput angka 8. Nah, setelah kita menginput angka 8, maka selanjutnya angka 8 tersebut akan ditampilkan dalam program dan akan tampilkan dalam ini outputnya atau visual display-nya. Nah, di sini saya membuat agar variabel A1 dan A3 itu menjadi integer dan dapat dioperasikan menggunakan ini CL sama dengan integer A1, DL sama dengan integer A3 dan dioperasikan dalam variabel hasil sama dengan CL plus DL lalu print tambah. Nah, selanjutnya saya di sini memberi perkembangan yang merupakan hasil jika hasil lebih dari 10 ya, hasil penjumlahan itu lebih dari 10, maka kita perlu menampilkan di visual display dengan cara mencari puluhan dan satuan. Jadi puluhannya dengan cara hasil dibagi dengan 10 dan satu. Untuk mencari satuannya kita perlu memoduluskan 10 dan print sepuluhan, print satuan. Jika hasil tersebut kurang dari 10 maka print hasilnya langsung gitu. Nah, saya selanjutnya akan jelaskan dalam program assembly. Yang di sini program dimulai dengan looping ya, dan selanjutnya kita program oke, kayaknya ada kesalahan. Saya refresh bentar, oke. Nah, di sini program yang pertama menginput ya, meminta input angka pertama. Jadi kita input angka 9. Nah, di sini untuk step selanjutnya yaitu karena ini AL itu menyimpan angka 9 yang sudah diinput tadi. Nah, lalu kenapa ini move A1 AL ya? Karena kita ingin menyimpan nilai AL ya 9 ke dalam alamat A1 gitu. Untuk program selanjutnya CMP itu berfungsi untuk membandingkan gitu antara nilai AL dan 0. Jadi AL ya, karena AL itu nilainya 9 ya, dibandingkan 0 apakah 0 gitu kan. Jika 0 maka lompat selesai. Karena dia bukan 0 ya, maka selanjutnya akan ditampilkan. Oke. Nah, move C0 AL ya. Kenapa C0 ya? Nah, sebelumnya karena AL tadi menyimpan angka 9. Nah, dan ingin ditampilkan dalam visual display unit, maka ini C0. Jadi indeks di dalam visual display itu dimulai dari 0. Jadi nilai AL tadi akan ditampilkan di kotak pertama. Nah, selanjutnya untuk menampilkan operator di visual display ya, di visual display unit, kita membutuhkan yang namanya kode ASCII. Jadi operator ini ya, move AL ya 2B ya. 2B ini itu mewakili 2B adalah kode ASCII yang mewakili simbol plus. Di sini. Nah, angka plus ya. Kode ASCII-nya yaitu 2B. Nah, jadi AL sekarang menyimpan ini nilai plus ya, atau dalam kode ASCII itu 2B. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan kode plus tersebut ke dalam visual display unit dengan cara, karena AL tadi menyimpan nilai plus ya atau kode ASCII 2B ya, karena kita ingin menampilkan dalam visual display, maka C1 simpan nilai AL ke dalam display C1 gitu. Visual display ke 1 ya, karena indeks nilai 0 berarti 1 di sini kotak kedua. Oke, sudah ditampilkan dalam kotak kedua atau C1. Nah, angka selanjutnya kita perlu menginput angka kedua atau di kotak ketiga di visual display unit ini. Jadi, nah ini untuk meminta input angka kedua. Oke, kita masukkan angka 8. Nah, jadi sama kayak tadi ya, AL menyimpan nilai sebelumnya yaitu 8.
dan nilai 8 tadi AL tadi akan disimpan melalui alamat A3. Nah, langkah selanjutnya dibandingkan apakah nilai AL tadi itu sama dengan 0. Jika sama, maka 0, maka selesai. Karena nilainya itu 8, maka selanjut ke menampilkan angka 8 tadi ke visual display-nya. Nah, ini AL ya, tanggal 8. Nah, kita ingin menampilkan ke C2 ya, ini 0, 1, 2 gitu. Berarti akan ditampilkan ke visual display yang ke kotak ketiga. Nah, selanjutnya kan ini untuk proses hitung. Jadi kita membuat variabel lagi ya berupa CL ya. Nah, ini memanggil alamat A1. Alamat A1 itu adalah 9 tadi ya. 9. Nah, untuk merubah si CL tadi ke digit ya, kita perlu mengurangi 30. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah ini kita buat variabel lagi DL ya, yang berupa alamat dari A3 yaitu 8. Nah, kita perlu merubahnya menjadi digit menggunakan DL 30. Nah, ini untuk program selanjutnya yaitu add CLDL, dijumlahkan gitu. Ini untuk penjumlahan menggunakan fungsi add. Jadi CL tadi menyimpan nilai dari A1 yaitu 9 dan DL itu menyimpan nilai dari A3 yaitu 8 dan dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan simbol sama dengan di kotak keempat atau C3. Nah, di sini kita menggunakan variabel lagi A3 yaitu menggunakan kode ASCII 3D. Nah, dari kode ASCII 3D sama dengan itu ini ya 3D ya. Jadi 3D berarti sekarang AL itu menyimpan nilai dari sama dengan ya, dan akan ditampilkan dalam C3. Nah, ini untuk mengecek apakah nilai si CL tadi ya, hasil penjumlahan dari CLDL ya, dan otomatis hasilnya itu akan tersimpan dalam nilai CL, membandingkan nilai CL dengan 10 atau heksadesimal ya, OA. Jika lebih besar dari jika lebih besar dari 10, maka lanjut stepnya ke bawah. Karena ini lebih besar, ya lanjut ke bawah. Hasil jika lebih besar, ini hasil ya. Nah, kita perlu mencari angka satuannya dengan cara mengurang 10 gitu. Sisakan ya mengurangkan 10. Nah, lalu selanjutnya itu rubah ke dalam arsip menggunakan fungsi add CL30. Nah, ini untuk mencari puluhannya kita perlu mengurangi dengan 31 gitu. AL 31. Nah, ini untuk menampilkan nilai AL tadi ya. AL tadi adalah puluhan dan ditampilkan dalam C4 atau visual display yang ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ya benar 4 atau kotak kelima. Nah, untuk satuannya kita ingin menampilkan satuannya itu di kotak C5 atau kotak ke-6. Jadi hasilnya 17. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam logisme. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja CPU untuk kode assembly sebelumnya. Jadi saya jalankan. Nah, di sini sudah terlihat menu utama dari logisme 8-bit CPU karena kita tidak memakai salah satu opsi dari opsi ini ya, menu utama. Jadi saya akan ini ya, cara kerjanya langsung.
tanpa opsi. Jadi berdasarkan kode assembly-nya, CPU ini meminta input untuk angka yang pertama dari keyboard. Nah, keyboard memasukkan angka pertama lalu mengirim sinyal data melalui bus ya, lalu disimpan melalui RAM ya sebagai di atas menara dan akan ditampilkan ke visual display unit. Nah, jadi angka 9 tersebut saya akan minta angka 9 ditampilkan ke dalam visual display ya. Jadi dia akan ke RAM lalu akan ditampilkan ke visual display unit. Nah, untuk simbol plus ya. Simbol plus tersebut dari CPU akan tersimpan ke ROM dalam kode ASCII plus ya. Nah, dari ROM dia akan ke logism dan akan ditampilkan ke dalam visual display unit. Nah, selanjutnya untuk input yang kedua ya sama seperti proses sama kayak yang input angka ke-1. Jadi CPU meminta angka yang kedua dari keyboard ya. Dari keyboard mengirim sinyal melalui bus lalu disimpan ke RAM dan ditampilkan dalam visual display unit gitu. Nah, setelah disimpan lalu terjadilah proses penjumlahan di dalam CPU ya. Jadi dua data tersebut masuk ke dalam control unit. Nah, di dalam control unit ini akan diarahkan ke dalam ALU. Nah, setelah dioperasikan ya, dijumlahkan, data yang sudah dihasilkan ya, sudah dijumlahkan akan kembali ke CPU dan akan ditampilkan di dalam visual display unit ya, ditampilkan di layar sini. Oke, mungkin cukup penjelasan CPU 8 bit dari saya. Bila kami ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.